Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Shi. Udah lama banget nih, Shi, nggak bikin review buku ya. Kemarin itu baru satu tentang sibuk dapat memperpanjang usia, betul kan? Dan itu memang masih harus banyak revisi sih sebenarnya, karena sih cuma modal rekam, nambahin awal sama akhir buat prolog sama buat penutupnya, terus langsung diupload deh. Nah, ini juga kayaknya bakal kayak gitu, buat ngasah sih sendiri sih dari segi bicaranya, sama sekalian buat ya biar segera upload gitu. Jadi sekarang ini sih bakal review buku seperti yang udah ada di judul. Judul bukunya itu 7 Keajaiban Rezeki. Ini buku memang sudah keluaran lama ya, maksudnya sudah bertahun-tahun lalu. Jadi dipublisnya ini pada diterbitkannya pada tahun 2010 Maret. Nah, kalau misalnya judulnya ini aja udah tentang rezeki. Jadi gimana sih kita dapat rezeki? Misalnya buat orang-orang yang mungkin masih merasa dirinya tergolong kelas menengah ke bawah gitu, atau mungkin bahkan kita bisa tahu mindset orang-orang yang sebenarnya secara udah pengalaman dan udah di action di real life-nya tuh kayak gimana. Ini dipaparin sih di 7 keajaiban rezeki, dan jujur setelah si baca ini sih ngerasa kayak banyak banget mindset yang berubah gitu. Jadi emang petuah kamu adalah apa yang kamu baca, apa yang kamu makan, dan kalau sekarang apa yang kamu follow gitu. Itu bener banget sih menurut sih gitu. Dan langsung aja ya sih nge-review poin-poinnya, karena menurut sih ya ini bagian dari rezeki gitu. Si tahu ilmu, si sedekahkan, dan membuat seperti ini. Semoga Pak Ipo Santosa juga mengizinkan gitu ya, karena si juga lihat banyak orang yang misal review buku nggak masalah. Jadi oke, check it out. Jadi gini, mengenai review buku itu, pertama itu sedekah. Kalian udah pernah dengar kan kalau misalnya dari si sendiri agama muslim, kalau misalnya bersedekah itu memang penting untuk menghasilkan rezeki gitu. Tapi gimana sih kalau misalnya dari segi logika sama dari segi kenyataan kayak gitu? Kalau misalnya si baca gitu, nih si jelasin dulu. Kalau misalnya kita sedekah sebenarnya, misal gini, kita sedekah ke masjid gitu. Kemudian masjid itu dia bisa membangun atau merenovasi bangunan masjid itu, atau dia sedekahkan ke misalnya buat potong kurban ya, kayak gitu masjid yang mengadakan. Itu yang dapat rezeki siapa? Tukang bangunan. Dari tukang bangunan itu dapat rezeki lagi kemana? Sampai ujung itu bisa ke tukang batunya, ya nggak? Sampai ke yang ngancurin batunya buat ngebangun. Itu alur ekonominya sangat jauh teman-teman. Jadi niat kita untuk memberi, tapi itu kita sudah bahkan memperlancar perputaran perekonomian dunia. Itu dari mindset logika. Jadi dari mindset logika tuh udah kena kan, kenapa sedekah itu bisa memutar memutar pendapatan kita supaya lebih besar, karena kita udah membantu perekonomian dunia gitu. Dan itu juga kalau misalnya teman-teman lihat-lihat dari channel-channel YouTube pengusaha-pengusaha besar, bahkan yang kan ini sih dari mungkin ajaran Islam bukan mungkin, di ajaran Islam itu diajarkan kan. Nah, ternyata di nonis pun, bahkan ateis pun juga melakukannya gitu, karena memang dari sedekah itu bisa menjadi kunci keajaiban perputaran rezeki gitu teman-teman. Terus di sini juga ada contoh-contohnya yang udah pernah ngelakuin kalau dari sedekah itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya dari Pak Ipo Santosa sendiri ini ngasih contoh temennya sendiri. Jadi temennya sendiri ini beliau itu sedekah 2 miliar setiap bulan. Kalau dipikir masuk akal gak sih? Orang bisa tiap bulan sedekah 10 miliar, 2 miliar. Dan ada juga senior dari Bapak Ipo Santosa sendiri itu sedekah 10 juta per hari. Maksudnya saya sebagai orang yang baru lulus, segitu aja
belum nyampe gitu. Saya kan baru lulus tahun kemarin tuh, lulus kuliah. Saya belum sampai 10 juta per bulan aja belum gitu. Ini udah setiap hari gitu kan. Jadi orang itu nggak perhitungan mengenai sedekah. Oke, tadi saya contohin dari yang udah benar-benar dilakuin, terus dari segi logika, terus dari segi agama gimana? Kalau dari segi agama itu, ini ada di surat ke-7, surat ke-65 ayat 7, yang artinya, sesiapa yang disempitkan rezekinya, miskin, hendaklah menafkahkan sebagian hartanya bersedekah. Sekarang gini, dari Al-Quran aja menegaskan untuk supaya kita rezeki kita dibuka itu dengan bersedekah, dan itu yang diperintahkan siapa? Orang miskin kan, orang-orang yang tergolong miskin, apalagi orang yang mampu gitu. Dan Allah juga udah bilang kalau misalnya kita minta dunia, Allah bakal kasih. Kita minta akhirat, Allah bakal kasih. Maksudnya minta itu kita mengikhtiarkan atau mengusahakan ke arah itu. Kalau kita minta dunia dan akhirat, ya Allah akan kasih dua-duanya. Jadi untuk dunia ini gak cuma untuk orang muslim, orang yang mengusahakan untuk mendapatkan rezeki di dunia atau apapun yang diimpikan di dunia, Allah akan memberikannya. Tapi kalau misalnya untuk akhirat, yaitu sesuai agama muslim gitu. Jadi memang Allah nggak pilih-pilih siapa yang mau bercita-cita punya impian ini, impian itu, mau muslim atau enggak. Kalau memang keinginan dunia, Allah akan kasih, dan itu terbukti. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya link atau jaringan orang misalnya di perusahaan besar, mungkin bisa sekali-kali, oh ya sih juga pernah nonton tapi lupa di mana ya, misalnya kita sama orang-orang yang udah pakar, orang yang ahli, atau orang yang punya passion di bidang tertentu yang pengen kita telusurin, kita itu jangan minta sama dia, tapi kita nolongin. Ketika orang itu merasa terbantu atas bantuan kita, dia pasti dengan senang hati akan menolong kita dan percaya sama kita, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngebantu orang itu, terus tapi kita nggak boleh pamrih juga. Nah dari situ kita juga bisa nanya-nanya gitu. Bahkan Pak Ipo Santosa aja itu kalau misalnya pengen tahu tentang dia kagum sama seseorang gitu ya, sama ilmunya atau kepribadiannya, ketika orang itu ke kota Pak Ipo itu bersedia menjadi supir. Karena kenapa? Kalau misal orang mindset dia udah positif, udah bagus, kan gini loh, kita sama-sama makan sama gitu kan, nasi makan ya paling banter 3 kali sehari, itu juga jarang banget orang 3 kali, ya 2 kali sehari, sama lah ibaratnya, cuma komposisinya aja mungkin beda. Kok bisa ada orang sukses sama orang gak sukses gitu. Nah itu, ini maaf ya sih karena sinkronisasi biografi, jadi sinkronin sama pendapat sih juga. Tadi sampai mana tuh, lupakan. Oh iya, intinya itu kita ngebantu. Kalau misal kita ngebantu, sebenarnya sedekah itu nggak cuma duit teman-teman. Jadi kita ngebantu orang pun itu sedekah, pasti kita juga dapat ilmu dari orang itu. Ibaratnya seorang motivator, trainer, pengusaha sekelas Ipo Santosa aja itu bersedia menjadi supir kemana-mana karena untuk menggali mindset orang yang dia kagumin. Jadi sebenarnya kayak gitu. Dan kita pun misalnya udah suatu saat sukses, kita juga jangan sungkan untuk memberi. Oh ya, ini tadi sih baru ingat karena tadi muter ya ngomongnya. Kalau misalnya teman-teman ada jaringan orang misalnya di perusahaan besar atau apa, mungkin bisa bantuin yang pemimpinnya gitu dengan sedia gitu. Terus digali tuh sebenarnya gimana sih rata-rata, dan memang perusahaan-perusahaan besar itu nggak sungkan dalam bersedekah. Teman-teman bayangin, ini sih baca dari buku aja ya, Pak Steve Jobs itu pemilik Apple, dia itu kalau yang si baca dari bukunya waktu itu 700 berapa halaman gitu. Inti dari bukunya itu Steve Jobs itu dia tidak concern di pengabdian masyarakat, tapi dia agak sedikit nyinyir gitu sama pemilik Microsoft, siapa sih saya lupa dah sebentar, sama pemilik Microsoft buat yang pengoperasiannya tuh Bill Gates itu
dia itu udah terkenal buat terjun di kemasyarakatan, jadi dia punya rezeki itu memang selalu disedekahkan. Dan ya kalau misalnya cari tahu beritanya, dia bahkan pernah sedekah di negara Afrika untuk kelaparan. Itu gak main-main mengenai sedekah. Tapi kita lihat dalam jangka panjang di dunia, kekayaannya besaran mana? Ini maaf ya, kita ngebahas materi, soalnya ini rezeki kan banyak konteksnya, dalam hal ini juga rezeki uang gitu. Nah itu Bill Gates sekarang lebih lebih kan gitu, itu secara logika karena gitu. Dan ada lagi secara logika lain,